Di awal film kita diperlihatkan seorang anak berlari membawa paket ke sebuah kantor sekaligus gudang milik FedEx, sebuah layanan pengiriman barang lintas negara. Di sana lalu terdengar seorang pria begitu menggebu menjelaskan pentingnya waktu bagi sebuah pelanggan yang mempercayakan pengiriman barangnya pada mereka. Nikolai in Russia, 87 hours. What if it had been something else? Like your paycheck. What has it been bought? And nations topple in 87 hours. Pria itu bernama Chuck Nolan, seorang sistem analis eksekutif FedEx yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Tugasnya adalah memastikan semua barang yang harus diantarkan selamat dan sampai tepat waktu. Chuck bahkan sampai turun ke lapangan untuk memeriksa salah satu truk mereka yang terjebak salju. Let's go. Unlock. Oh, get him out of there. One truck, one to the Moscow truck. Selain bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, Chuck juga adalah tipe pria yang romantis, di mana di tengah-tengah mengawasi truk yang terjebak tadi, dia menyempatkan waktu meninggalkan pesan suara untuk kekasihnya bernama Kelly Fierce yang tinggal di Memphis, Tennessee, Amerika Serikat. Di pesan suara itu dia mengabarkan bahwa sekitar 18 jam lagi dirinya yang kini ada di Rusia akan sampai ke Memphis. Hari itu Chuck menggunakan pesawat barang bersama temannya bernama Stan. Stan sendiri rupanya sedang menghadapi masalah pelik, di mana istrinya sedang sakit parah. Melihat kondisi rekan kerjanya, Chuck pun menunjukkan simpati dengan berusaha mengenalkannya pada seorang dokter untuk menangani istri Stan. Beberapa saat kemudian, Chuck akhirnya sampai di Memphis dan langsung menemui Kelly yang sedang bekerja. Alih-alih menghabiskan malam berdua, Chuck justru tertidur meninggalkan Kelly yang masih terjaga. Esoknya Chuck dan Kelly hadir di acara makan malam Natal bersama keluarga besar mereka. Pertemuan malam itu berlangsung hangat dengan aneka makanan yang tampak lezat. Mereka menikmati suasana malam Natal dengan bahagia sebelum Chuck mendapat tugas kembali dari pekerjaannya. Kali ini dia harus ke Malaysia untuk menyelesaikan masalah di sana. Kelly cukup berat mengizinkan sang kekasih pergi, tapi Chuck berjanji akan ada di sisinya saat perayaan malam tahun baru nanti. Chuck benar-benar diburu oleh waktu. Agenda tukar kado pun dilakukan di dalam mobil, tepat sebelum Chuck siap lepas landas dengan pesawat menuju ke Malaysia. Di sana Kelly menghadiahkan sebuah jam lengkap dengan foto dirinya. Sementara Chuck sendiri sudah menyiapkan sebuah kado yang hanya boleh dibuka pada malam tahun baru. Chuck kemudian berpamitan dan mengatakan akan kembali kepada Kelly. Chuck kini telah berada di pesawat. Dia lalu terbangun dari tidurnya dan sudah berada di atas Samudra Pasifik. Saat dia menengok ke ruangan pilot, Chuck mencurigai ada yang tidak beres. Sementara itu terlihat dari kaca awan begitu gelap dengan kilat yang menyambar-nyambar. Dan para pilot pun terus berkoordinasi walau belum juga terhubung dengan pusat kendali. Chuck pun disarankan untuk duduk dan mengenakan sabuk pengaman karena pesawat mungkin akan mengalami guncangan. Dan benar saja saat sedang berada di toilet, guncangan hebat terjadi dan Chuck pun nyaris terpental. Kru pesawat pun bersiap memutuskan melakukan pendaratan darurat. Namun pesawat semakin tak terkendali dan akhirnya jatuh ke laut. Beruntungnya Chuck bisa keluar dari pesawat berkat pelampung yang sudah lebih dulu diberikan oleh salah satu kru. Di permukaan laut, Chuck pun masih harus berjuang di tengah badai dan ombak besar juga kegelapan. Sementara puing-puing pesawat terbakar di sekitarnya. Sampai pada akhirnya Chuck sampai di sebuah daratan dan terdampar di sebuah pulau kosong yang sangat asing, jauh dari peradaban. Pagi harinya Chuck terbangun, masih di atas pelampung yang menyelamatkan nyawanya malam tadi. Dia mulai berjalan dan memungut beberapa paket FedEx yang ikut hanyut sampai ke daratan. Chuck juga mencoba mencari pertolongan, tapi percuma, tak ada yang mendengar teriakannya di sana. Dia lalu membuat tulisan help cukup besar di atas pasir pantai, berharap ada pesawat atau helikopter yang melihatnya.
Dan malam hari pun tiba. Chuck yang tertidur di atas perahu karet kecil terus waspada dengan keadaan di sekitarnya. Keesokan paginya, Chuck masih berusaha meminta pertolongan sambil terus mengumpulkan paket yang seharusnya dia antarkan. Dia terus berusaha untuk tetap hidup dengan mulai melakukan hal-hal yang bisa dilakukan agar tetap bertahan, termasuk memecah kelapa menggunakan batu untuk meminum airnya. Chuck lalu berusaha dan berhasil naik ke tebing yang lebih tinggi dengan membalut lebih dulu kakinya yang terluka menggunakan dedaunan dan potongan celananya. Saat berada di atas tebing itu, dia lalu melihat ada seseorang mengapung. Rupanya itu adalah tubuh Albert, salah satu pilot yang sudah menjadi mayat. Menggunakan daun kelapa, Chuck lalu membawa mayat tersebut ke daratan. Sebelum menguburkannya, Chuck mengambil sepatu dan benda apapun yang didapat dari tubuh Albert yang dapat dia pergunakan. Selesai menguburkannya, Chuck pun menulis nama Albert di sebuah batu yang besar. Hari-hari berikutnya dilalui Chuck masih dengan perjuangannya untuk bertahan hidup dan kesendirian, serta ketidakpastian kapan pertolongan akan datang. Dan pada satu malam, saat Chuck buang air kecil sambil menghadap ke laut, dari kejauhan dia melihat cahaya lampu yang diduga adalah lampu sebuah kapal. Dia pun langsung berteriak-teriak sambil melambaikan tangannya, berharap kapal tersebut melihatnya. Chuck tak putus asa lalu mengambil senter yang dia dapat dari saku celana Albert sebelumnya guna menarik perhatian kapal tersebut. Tampaknya usahanya itu tak membuahkan hasil. Chuck pun lalu memutuskan untuk mengejar kapal itu menggunakan pelampung dan berusaha menyeberangi ombak-ombak yang begitu besar. Namun Chuck lagi-lagi tak berhasil ketika ombak yang paling besar menghantamnya yang mengakibatkan pelampung dan kakinya tertusuk oleh karang. Chuck pun kembali harus menerima kenyataan pahit dengan luka yang cukup serius pada kakinya. Dalam keadaan seperti itu, Chuck tetap berusaha menjaga semua paket agar tidak rusak terkena air hujan. Setelah itu, dia pun menuju ke sebuah goa di dasar tebing untuk berlindung. Di dalam goa itu, Chuck pun bisa tertidur. Esok paginya, dia terbangun dan mendapati baterai senternya telah habis karena menyala semalaman. Setelah itu, Chuck pun memutuskan untuk membuka paket-paket itu satu persatu dan hanya menyisakan satu paket. Dia lalu memanfaatkan barang-barang dari isi paket tersebut sebagai alatnya untuk mencari makan dan minum guna bertahan hidup di pulau itu. Selanjutnya, Chuck berusaha untuk menyalakan api dari kayu dengan cara seperti ini. Awalnya Chuck tak selalu berhasil. Tangannya justru terluka setelah mencobanya beberapa kali, dan itu membuatnya sangat kesal. Dia lalu mengambil bola voli dan menggambar wajah dari bekas darah tangannya yang menempel tadi. Kesendiriannya di pulau itu membuat kewarasan Chuck terganggu. Dia pun mulai menganggap bola voli yang dia sebut Wilson menjadi temannya. Keberadaan Wilson menjadi spirit untuk Chuck. Meskipun dengan tangan terluka, Chuck tetap optimis dan mencobanya kembali untuk membuat api. Akhirnya dia pun berhasil menyalakan api dan itu membuatnya sangat senang dan bangga pada dirinya sendiri. Chuck kini bisa menikmati kepiting dan ikan panggang jauh lebih enak dari sebelumnya.
Akan tetapi keesokannya Chuck mengeluh dengan giginya yang kembali kumat. Kali ini sakit yang dia rasakan cukup berat, tidak seperti biasanya. Akhirnya Chuck pun memutuskan untuk mencabut giginya dengan caranya sendiri dan dengan alat seadanya, yang mengakibatkan dia pingsan. Cerita film selanjutnya memperlihatkan keadaan 4 tahun kemudian. Terlihat perubahan pada diri Chuck, dia tampak kurus dengan rambut dan jenggot yang terlihat sangat lebat. Terlihat pula Chuck masih menyimpan jam pemberian dari Kelly kekasihnya, serta Wilson si bola voli yang selalu menemaninya selama di pulau itu. Ketika sedang menangkap ikan, Chuck kemudian menemukan serpihan seperti dinding kabin pesawatnya yang jatuh di tempat itu. Dia lalu mengambil dan mendirikannya di tepi pantai sambil menatapnya. Tiba-tiba benda itu jatuh tertiup angin, dan itu membuat Chuck mendapatkan ide untuk bisa keluar dari pulau itu. Dia kemudian mulai menebang dan mengumpulkan beberapa pohon dan ranting untuk membuat perahu rakit. 44 left. Tapi Chuck mulai kehabisan bahan untuk membuat talinya, dan satu-satunya yang tersisa hanya ada di atas tebing tersebut. Chuck pun dengan nekat naik ke atas tebing tersebut untuk mengambil tali itu. Sampai akhirnya Chuck pun selesai membuat perahu rakitnya dari batang kayu dan benda serpihan pesawat yang dia temukan tadi. Chuck juga menyiapkan satu paket yang tersisa yang akan dia bawa bersama Wilson si bola voli teman setianya. Untuk menggunakan perahu rakitnya, Chuck harus menunggu sampai angin bertiup dari darat ke laut. Dan ketika Chuck sedang menulis kisahnya di batu, tiba-tiba angin berhembus dari darat ke laut. Dan itu adalah saatnya bagi Chuck untuk segera berlayar. Chuck bergegas menurunkan perahu rakitnya untuk mendayung ke tengah. Ini adalah percobaan Chuck yang kedua untuk keluar dari pulau itu. Dia harus melewati ombak-ombak yang begitu besar di depannya. Hingga akhirnya Chuck pun berhasil melewati ombak terakhir yang paling besar dengan bantuan benda tadi yang dia buat sebagai layar perahunya di depan. Chuck pun terlihat sangat bahagia bisa keluar dari pulau itu. Tapi ini bukanlah akhir, setelahnya Chuck kembali harus melewati badai ombak di lautan yang sangat mengerikan. Dan esoknya, Chuck pun tampaknya selamat dari badai itu. Namun dia harus kehilangan Wilson teman setianya yang hanyut sampai kejauhan. Singkat cerita, Chuck pun ditemukan dan diselamatkan oleh sebuah kapal pengiriman yang melintas di sampingnya. Sementara itu, Kelly kekasih Chuck langsung pingsan mendengar kabar kalau Chuck masih hidup. Di dalam pesawat, Stan lalu memberitahu Chuck kalau Kelly kekasihnya telah menikah, karena Kelly mengira kalau Chuck telah meninggal. Chuck sendiri juga menunjukkan rasa simpatinya dan berduka atas meninggalnya istri Stan. Setelah acara penyambutannya kembali di kantor FedEx, Chuck berniat mencari dan berbicara dengan Kelly. Tapi dia bertemu dengan suami Kelly bernama Jerry Lovett. Jerry tampaknya berusaha mencegah mereka bertemu. Dia beralasan jika Kelly masih terpukul dan belum bisa bertemu dengan Chuck. Lalu malam harinya Chuck pun menemui Kelly ke rumahnya. Di situ tampak mereka begitu saling merindukan. Namun sayangnya mereka tidak bisa bersama lagi sebab Kelly telah menikah dan mempunyai seorang anak. Untuk itu Chuck lalu mengembalikan jam pemberian Kelly. Menurutnya jam itu adalah pusaka keluarga yang harus disimpan oleh Kelly. Sebaliknya Kelly juga memberikan mobil Chuck yang dia simpan di garasi selama ini. Dan di akhir cerita Chuck kembali menjalani hidup dengan penuh semangat. Dia pergi mengantarkan paket tersisa yang berhasil dia selamatkan. Namun tampaknya Chuck tak menemukan siapapun di rumah itu, sehingga dia pun menuliskan sebuah pesan untuk penerima paket itu. Di perempatan jalan, Chuck lalu bertemu dengan seorang wanita cantik yang mencoba membantu Chuck menunjukkan arah jalan, sebab dia melihat Chuck orang yang tersesat.
Dan ternyata wanita itu sebenarnya adalah penerima paket yang diantarkan Chuck ke rumahnya tadi.